Jadi seperti ini perjuangan anak-anak sekolah ini tingkat dari seragamnya sih SMA ya. Perjuangan si Neng sekolah tuh. Dan ini Pak pemirsa, para pejabat yang di atas juga mohon diperhatikan tuh, lihat akses jalannya seperti ini dan di sana ada rawayan. Jadi mudah-mudahan diperhatikan. Hah, santai, nggak pegangan. Lihat pemandangannya begitu indah, begitu mewah, begitu mempesona. Ini dia tanjakan Ganda Besi, tanjakan yang paling, aduh, si tanjakan yang paling nggak enak di sini mah. Jauh dari pandangan mata, di pelosok Cianjur nan sunyi, seorang anak bernama Raisa harus menempuh 2 jam perjalanan lamanya untuk bisa sampai ke sekolah. Rumahnya berada di Kampung Cidarengdeng, Cianjur, sementara sekolahnya di Garut. 7 tahun sudah atau bahkan lebih, Raisa pulang dan pergi sekolah melewati hutan, menyeberangi jembatan, melintasi jalan setapak seorang diri. Penasaran dengan perjuangan Raisa, tim Insert Investigasi pun menempuh 6 jam perjalanan dari Jakarta menuju Desa Cibulu, Kabupaten Cianjur Selatan untuk mencari tahu sosok Raisa dan perjuangannya untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kenapa tim Insert Investigasi mendatangi Kampung Danur ini? Karena memang yang kita ketahui di beberapa sosial media ada salah satu anak bernama Resa yang memang menginspirasi bahwa Resa ini dari kediaman dan menuju sekolah untuk menuntut ilmu itu perjalanan sekitar 2 jam dengan berjalan kaki. Permisi Bu. Assalamualaikum, izin saya Egi. Ibu, aku mau tanya, kalau rumah Resa di mana ya Bu? Cidarengdeng. Cidarengdeng. Masih jauh arahnya ke sana Bu? Ke sana. Berarti masih lumayan jauh ya Bu? 2 jam berjalan kaki jelas akan menguras banyak energi. Berat, tapi demi merasakan apa yang juga dirasakan oleh Raisa setiap harinya selama 7 tahun, tim Insert akan menempuh perjalanan 2 jam tersebut. Kira-kira 2 poter ya? 2 poter cukup ya Bang? Kira-kira 2 poter cukup untuk kita menuju ke kediaman Resa. Jadi kita ikuti langsung. Lumayan banyak nih barang-barangnya. Dan kita akan bermalam di sini langsung. Dari yang awalnya masih dikelilingi rumah-rumah warga, tiba-tiba berubah menjadi hutan rimbun. Pohon-pohonan tinggi setelah berbaris rapi membentuk jalan menuju Desa Cidarengdeng. Dan dari sinilah tantangan demi tantangan itu mulai dirasakan. Jadi aku minta tolong bapaknya untuk jadi sanggahan Pak. Mohon maaf ya Pak. Dulu Bapak waktu masih muda 60 kilo bolak-balik, 70 kilo sehari bolak-balik untuk angkut barang. Lu udah gak kuat, jadinya minta tolong buat izin sama Bapak pegangan. Karena ini lumayan udah mulai licin ya Pak ya, karena basah ya Pak batunya. Kita lanjut terus, sedikit lagi Pak. Sedikit lagi terus Pak dari tadi Pak. Di sini sampai rumah tuh udah ketemu. Sedikit lagi terus. Tantangannya belum usai karena untuk bisa sampai di rumah Raisa, tim Insert Investigasi harus menyeberangi jembatan gantung nan panjang yang menjadi pembatas antara Garut dengan Cianjur Selatan. Kuat nggak sih ini Kang? Kalau 5 orang langsung nggak bisa ya? Maksimal 3 orang. Wah, ini luar biasa nih. Jadi kita bertiga dulu, saya dengan kameramen. Nah, oh ini namanya sungai apa, Pak? Cilaki. 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 Oh, jadi kita menyeberangi sungai Cilaki. Pak, ini aman, Pak? Aman ini. Ini dibuat tahun berapa? 1 tahun yang lalu. Jadi jembatan ini dibangun 1 tahun yang lalu untuk transportasi. Awalnya di sebelah sana. Ya, boleh agak maju sedikit pelan-pelan ya. Sebelumnya jembatannya seperti itu. Ini baru setahun dibangun. Jadi warga sini untuk berjalan kaki menuju ke desa berikutnya itu menggunakan jembatan seperti itu. Bisa pemirsa bayangkan. Boleh di zoom, Ton, sorry maaf.
itu kondisinya aja seperti itu. Jadi pijakannya sudah mulai rapuh ya. Pijakannya sudah mulai rapuh sepertinya dengan bangunan yang seadanya karena untuk sementara waktu, dan ini lumayan tinggi, kurang lebih berapa meter ya? 50 meter dari dasar sungai. Kurang lebih 50 meter atau 100 meter dari dasar sungai, lumayan. Jembatan lama terbuat dari bambu. Di bagian tengah ada batu besar sebagai penyambung untuk sampai ke jembatan berikutnya. Saat musim hujan, menyeberang di atas jembatan ini begitu menegangkan. Aliran sungai yang deras mengalir, menambah suasana dramatis saat melangkahkan kaki di atas jembatan bambu tersebut. Warga Cianjur Selatan mau menyeberangi Sungai Cilaki melewati jembatan Cidarengdeng yang memisahkan antara Cianjur Selatan dan Garut Selatan. Dan itu warga mau ke Garut Selatan, hujan-hujan seperti ini pun mereka tidak takut lah. Tapi ini sangat berbahaya karena lihat, Sungai Cilaki lagi ngamuk. Hujan di atas, hujan gede. Oh no! Ini istirahat yang ketiga kali ya? 3 kali atau 4 kali gitu? 3 kali, 4 kali, 3 kali. Lumayan juga sih bang, dari atas sana. Sejam lagi lah sampai. Sejam lagi, tadi kata bapak 15 menit. 15 menit lagi sampai. Yang bener pak. Udah ketengok dari sana tuh. Habis ini, nanjak ini, ya, turun. Entah turun. Setelah menyeberangi jembatan gantung, perjalanan pun dilanjutkan. Duduk, jalan, minum, duduk lagi, jalan lagi, minum lagi, dan akhirnya tim insert investigasi pun tiba di gubuk Resa, siswa SMP yang setiap harinya melewati jalur tersebut untuk ke sekolah. Assalamualaikum, Egi Bu. Maaf repotin. Lumayan juga perjalanannya Bu ya. Aduh, siapa? Lebih jauh ya dari jembatan. Jembatan, ya, desa yang parkir mobil apa tuh desa itu? Si Bapak. Lumayan. Batasan ya. Iya. Garut. Stasiun Garut lumayan Bu. Halo Mbak. Aduh. Tiap hari Resa aktivitas sekolah Ya, sekolah. lewat jalur ini Bu? Iya. Oh, Ini rumahnya Resa yang paling buruk. luar biasa. Tapi tiap hari Bu? Iya. Oh, lumayan perjalanannya udah 1 jam lebih, hampir 1,5 jam, 1,5 jam lah Bu ya. Jadi alhamdulillah diterima sama keluarga Resa. Nanti kita akan bermalam di sini sama tim. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Resa, dengan orang tuanya nanti malam. Terus besok pagi kita ikut Resa berangkat sekolah. Jam 2 pagi Bu ya? Ya siap. Berarti mandi jam 4 ya? Jam 4. Luar biasa kan? Sore harinya, ketika hujan mencoba menyejukkan udara di kampung Cidarengdeng, Resa terlihat di ujung jalan. Berseragam SMP, sambil berpayung, tubuh kecil mungil itu disambut sang ibu di samping rumah mereka. Itu Resa Bu? Iya. Baru pulang hujan, jadi memang kondisinya hujan. Iya. Oh, Resa gimana perjalanannya tadi sekolah? Pulang, hujan. Sebelah sini. Nah, nih Om pegangin dulu. Nah, aja hujan-hujanan gimana di jalan? Seru apa gimana? Anak-anak seru. Oh, Sepatunya sampai basah-basah. sepatunya basah. Sepatu. Berarti sering hujan-hujanan kalau kondisi hujan. Oh, Resa pulang sekolah, kondisinya hujan seperti ini Bu, jalan pakai payung. Payung. Kalau hujannya besar, takut sungainya naik, pasti jemput. Dijemput. Iya, dijemput. Pulangnya, apalagi kan sekarang mah nggak ekstra. Di jadwalnya hari Sabtu pagi-pagi, kalau sore suka hujan, jadi pulangnya lebih cepat. Lebih cepat. Iya. Tadi Resa jam berapa dari sekolah? Jam 2. Jam 2.10. Resa kalau pulang sekolah biasanya langsung ganti baju, makan atau seperti apa? Ganti baju, langsung makan, tidur. Makan. Makanan favorit Resa apa? Mie. Mie. Tadi aku bawa mie banyak tuh, mie instan. Nanti kita makan bareng ya. Nah, Resa ganti baju dulu ya.
Nah, jadi setelah Resa pulang, terus nanti ganti baju, kita makan bareng sama Resa sama Mama Resa. Oke. Seperti apa Bu mungkin lihat perjuangan Resa? 7 tahun ya? Iya. 7 tahun, hampir 7 tahun. SD 6 tahun, TK setahun. Sekolah. Iya, sekolah jalan kaki. Tapi ada keinginan Ibu dalam arti Resa suka nanya nggak capeknya seperti apa? Mungkin dia ngeluh, pernah ngeluh nggak sih? Pernah ngeluh, katanya mama pengen beli motor gitu kayak orang-orang gitu, kayak nggak capek dari rumah sih jalan kaki sampai Dangur, dari Dangur baru pengen naik motor kayak orang lain, suka ngeluh gitu. Nanti kalau ada rezeki kita beli gitu, suka jawab gitu, insya Allah gitu. Tapi nggak ngejanjiin, kata mamahnya gitu, kata mama gitu, jangan mengeluh, harus semangat sekolahnya biar pinter, pengen jadi cita-cita, pengen jadi apa gitu, harus semangat. Pengen, katanya Resa pengen jadi apa, cita-cita pengen jadi bidan, katanya. Alhamdulillah dukung gitu. Resa, gadis kecil berusia 13 tahun yang murah senyum namun tak banyak bicara. Sempat ditawarkan ngekos di Garut, tapi ia menolak karena takut tinggal sendirian. Di rumahnya yang begitu sederhana, ada 3 orang adik lainnya yang diasuh sang ibu juga nenek. Dan malam itu, rumah terasa begitu ramai dan hangat. Dengan menu seadanya, hidangan malam dari keluarga Resa terasa begitu spesial bagi tim Insert Investigasi. Tenaga memang harus dipulihkan, karena pagi nanti akan ada 2 jam perjalanan menuju sekolah dari rumah Resa. Eca nggak kepleset, Cak. Nggak licin. Jadi tadi kita berangkat agak telat ya, Bu. Sekarang udah jam 5 pagi. Jadi ini Eca yang nganter kita semua. Sepatunya juga kuat juga ya, Cak? Sepatu aku udah pada jebol. Udah rusak satu. Oh, sepatu? Seminggu udah rusak. Perjalanan saat gelap memang lebih mengerikan. Bebatuan licin serta kerikil yang tersebar di jalanan bisa saja membuat pejalan kaki terperosok masuk ke dalam jurang. Nah, kamu sendiri nggak pernah kepleset, Cak? Pernah? Ya ampun. Hujan kayak gini ya? Hah? Jatuh kakinya itu di dengkulnya. Di dengkulnya? Di sini? Iya. Wah, Allah. Kena batu. Ya Allah. Iya sih, ini batunya tuh tajam ya, Bu? Iya. Apalagi sekarang musim Hujan, licin. Ini sepatu itu 3 minggu ganti. Rusak. Tidak ada lampu penerangan di jalan, gelap gulita, dan jalan inilah yang telah dilalui oleh Resa sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Dalam perjalanan menuju ke sekolah, Resa akhirnya bertemu dengan teman seperjalanan yang masih SD. Halo, Ibu. Jadi ketemu sama Eca di sini? Iya. Kalau ketemu? Antarnya sampai sini. Antar sampai sini? Iya. Karena udah ada temennya. Oh, jadi Ibu antar sampai sini karena sudah ada temennya. Oh, ini terus Eca sama temennya langsung lanjut? Langsung jalan. Oke, kalau gitu Ibu, izin ya. Aku yang nganter Eca sama temennya. Jadi, kita langsung menuju ke sekolah Eca. Dan ini medannya lumayan nanjak. Jadi agak ngos-ngosan sedikit. Eca, udah capek? Lumayan. Lumayan? Setiap hari kayak gini, Cak? Selama 7 tahun ya, Cak? Adik siapa namanya? Salsa. Salsa, kelas berapa? 5. Oh, kelas 5. Adik kelasnya Eca ya? Fasilitas dan sarana untuk anak-anak ke sekolah itu dari zaman jebot dari tahun 2000-an kayak udah banyak banget sebenarnya yang mengeluhkan soal trek ke sekolah tuh susah gitu, naik gunung, harus lewati lembah, udah kayak Ninja Hattori lah gitu kan. Tapi entah kenapa ini sampai sekarang belum merata nih pendidikan di Indonesia gitu. Apalagi zaman sosmed kan sekarang gampang diviralin ya, harusnya pemerintah udah mulai gampang bergerak buat cari titik-titik yang bisa diperbaiki. Akhirnya,
2 jam perjalanan dan Reza bersama tim insert pun tiba di sekolah. Karena waktu yang sudah begitu mepet, Reza pun langsung masuk ke kelasnya untuk memulai mata pelajaran. Bersekolah di SMP Negeri 1 Cisewu, pemandangan alamnya terlihat begitu menawan. Berlatarkan gunung gedong, asrinya lingkungan sekolah pun membuat para murid nyaman mencari ilmu. Pejuang tangguh lah menurut saya, pejuang tangguh. Mengingat beliau dari Kabupaten Cianjur sekolah ke Kabupaten Garut melalui lintas sungai, menyeberangi sungai, kemudian jalan kaki lagi ya, selama 2 jam lah kurang lebih, itu 2 jam. Sangat salut sekali, sangat ngeri lah kalau menurut saya. Jadi semangatnya luar biasa gitu Pak. Jadi gak kelihatan jauh dia, gak kelihatan. Dia tidak kesini capek, enggak. Wajahnya fresh, gak tahu gimana dia cara manajemen waktunya atau cara fisiknya seperti apa, saya belum tahu ya seperti itu. Kemarin 6:30 itu sudah di sekolah, Eca itu. Jadi 1 jam mungkin cepat, dia lebih cepat ya, sudah terbiasa mereka jalan kaki ya, dari kampung seberang Cianjur sana, jadi sampai ke sini udah pas. Hal tersebut menandakan bahwasanya masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang mau belajar, bukan nggak mau belajar. Masih banyak di antara kita yang keliru tentang itu. Harus digarisbawahi bahwasanya kita mau belajar, cuma akses yang ada di depan mata kita itu terbatas. Gimana kita bisa mengejar Indonesia emas jika hal seperti ini masih terjadi? Dari perbatasan Cianjur Selatan dan Garut, tim insert investigasi pun melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di sana, sebuah bangunan ibadah yang dikenal dengan nama Masjid Labirin Bawah Tanah menjadi tujuan berikutnya. Kabarnya, masjid yang gelap, penuh lorong berliku, dan terdapat 7 sumur di dalamnya, menyimpan banyak tanda tanya di balik keberadaannya. Lantas seperti apa hasil penelusuran kami? Jangan kemana-mana, insert investigasi akan segera kembali.